Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat duhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, yaitu nikmat panjang umur, dan kita diberikan hidayah, petunjuk untuk memanfaatkan sisa umur kita dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk memperbanyak amal soleh kita sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, karunia dan nikmat Allah berupa panjang umur ini adalah merupakan nikmat ya yang harus kita syukuri, karena orang itu kalau sudah semakin tua, karena kalau sudah panjang umur kan berarti jatah hidup kita semakin berkurang, umur kita sudah semakin semakin bertambah gitu ya. Kalau kita sudah semakin bertambah usianya, dalam bahasa Jawanya sudah tua gitu ya, itu kan artinya tua itu kan tinggal ngenteni metune nyawa gitu ya. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan, antara lain surat Ali Imran ayat 185, kemudian surat Al-Anbiya ayat 35, kemudian surat Al-Ankabut ayat 57. Masih banyak lagi surat-surat yang lain, misalkan surat Al-Mulk itu juga ada itu, yang bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuzika anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kalau di dalam surat Al-Anbiya itu sama diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di surat Al-Ankabut juga diawali dari kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kalau di surat Mulk itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur itu ya. Jadi ini ada banyak ya ayat yang mengingatkan tentang adanya kematian itu ya. Kalau di dalam surat Ali Imran itu kan intinya ya, setiap makhluk yang bernyawa itu akan merasakan kematian, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun jabatannya, apapun nasabnya, itu kalau sudah datang ajal itu tidak ada seorang pun yang dapat memajukan dan mengundurkan barang sesaat pun. Itu. Dan
ketika orang itu sudah meninggal maka akan memperoleh balasan yang sempurna besok di hari kiamat itu ya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, mereka adalah termasuk orang yang beruntung. Sedangkan hidup di dunia ini adalah kesenangan yang memperdaya. Itu. Kalau di ayat yang lain kecuali maut juga ada ajal ya, ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal tidak ada seorang pun yang dapat memajukan barang sesaat pun ya. Memajukan atau mengundurkan barang sesaat pun. Jadi kalau ada cerita yang disampaikan oleh Pak Ainun Najib di Madura itu kan ada cerita, ada seorang malaikat yang datang ke Madura menemui Pak Mataki namanya ya itu ya itu. Lalu ketika datang diterima sama Pak Mataki itu ya. Kemudian malaikat Israel menjelaskan tentang dia memiliki tugas ya untuk mencabut nyawa itu. Salah satu diantaranya nomor 1 itu adalah Pak Mataki. Lalu Pak Mataki katakan monggo lah duduk-duduk dulu gitu, santai-santai dulu, kemudian dibuatkan minuman dan ternyata minumannya oleh Pak Mataki di Madura itu kan orangnya kreatif ya, dicampuri bius gitu ya itu ceritanya Pak Ainun itu. Kemudian malaikat setelah minum lalu ketiduran ya. Ketiduran agak lama, kemudian jadwal orang-orang yang mau dicabut yang awalnya itu Pak Mataki itu nomor 1 kemudian dibalik ya oleh Pak Mataki itu menjadi nomor yang terakhir gitu ya. Kemudian lalu malaikat ditunggu itu, lalu setelah malaikat Israel lama ditunggu nggak bangun-bangun, lalu setelah bangun itu cerita gitu. Nah cerita kemudian bahwa ini dibangunin oleh Pak Mataki, akhirnya karena Pak Mataki itu dianggap berjasa kepada malaikat Israel, akhirnya program pencabutan nyawa yang awalnya itu nomor 1 kemudian oleh malaikat itu sendiri disampaikan akan dirubah menjadi nomor terakhir itu kan cerita ya, itu cerita itu. Kalau surat Al-Muluk itu kan yang menjadikan mati dan hidup itu adalah Allah untuk menguji mana yang terbaik amalnya itu. Jadi hidup itu memang tempatnya ujian ya, tempatnya ujian, tempatnya cobaan, ujian gitu ya. Kemudian kalau surat Al-Anbiya ayat 35 dan surat Ankabut itu kan isinya sama juga, bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian dan Allah menguji yang baik dan yang buruk itu sebagai fitnah, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ajal itu datang, maka kehidupan seseorang itu akan berakhir ya. Jadi kalau kehidupan seseorang itu sudah berakhir, maka nggak ada manfaatnya yang namanya pujian, sanjungan, kemudian tepuk tangan, lalu like gitu ya, itu semuanya sudah tidak bermanfaat dan tidak berguna lagi gitu ya. Yang bermanfaat adalah 1 amal jariah, kemudian bacaan Al-Quran dan zikirnya, kemudian uluran tangan dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, kemudian amal soleh ya yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan gitu ya. Itu yang dibutuhkan ya.
Lalu ada kisah juga ya, ada kisah juga di luar negeri itu ada seorang dokter ya, atau apa ya, profesor ya, profesor dokter ya, profesor dokter, artinya tokoh kedokteran ya, tokoh filsafat kedokteran yang sudah sekian lama menangani orang yang sakit maupun orang yang sudah meninggal. Ya, artinya ketika menangani orang yang sakit itu kan ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu yang gagal berarti kan meninggal. Nah, ketika Pak dokter itu namanya Raymond Moody itu ya, Profesor Dr. Raymond Moody itu mengajar tentang apa? Kedokteran itu, ada seorang mahasiswa yang bertanya. Pertanyaannya ya saya kira sekitar tadi. Jadi kalau Pak dokter sudah banyak menangani orang yang sakit, yang meninggal, pertanyaannya itu sederhana. Orang yang meninggal itu pergi kemana gitu. Nah, karena ini forumnya akademik, forumnya ilmiah kan tidak bisa dijawab. Wah, kalau itu masalah yang gaib gitu kan nggak bisa. Nah, akhirnya Profesor Dr. Raymond Moody itu mengadakan penelitian, mencari orang yang sudah meninggal itu, lalu hidup lagi. Ya. Jadi kesimpulannya ada 100 orang yang sudah meninggal kemudian hidup lagi. Nah, dari 100 orang yang sudah meninggal kemudian hidup lagi itu, ketika ditanya itu yang 86% jawabannya sama, sedangkan yang 14% itu mirip ya, mirip, ada hampir sama gitu ya, hampir sama. Itu artinya orang itu setelah meninggal, ketika proses meninggal itu dia mengatakan satu isinya itu, dia itu ketika meninggal itu dia merasa keluar itu dari tubuhnya. Lalu dia melihat anak istri pada menangis semuanya, kemudian dokter juga membantu dan seterusnya. Lalu berikutnya perasaan dia atau yang dialami dia itu, dia berjalan ya di lorong yang gelap gitu loh, sampai dengan jalan masuk ke lorong yang terang gitu ya. Nah, ketika berada di lorong yang terang itu ditunjukkan seluruh amal perbuatannya semasa hidupnya itu. Jadi ditunjukkan itu, ketika dia sedang selingkuh itu, ketika dia sedang korupsi, ketika dia sedang memalsu tanda tangan, ketika dia sedang berbuat tidak baik, itu semuanya terekam ya, tampak dengan jelas semua perbuatannya. Dan itu tidak akan bisa dibantah. Karena di dalam Al-Quran itu surat Yasin 65 itu kan dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu kami tutup mulut mereka, sedangkan tangannya itu berkata, sedangkan kakinya itu menjadi saksi. Jadi nggak bisa akan mengelak bahwa semua amal perbuatan. Jadi semua amal perbuatan manusia itu selalu terekam ya, terekam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya Allah itu mengawasi ya semua perbuatan manusia. Baik itu
pengawasannya itu secara langsung, dalam arti Allah itu kan beserta kita kan gitu ya. Allah itu dekat ya. Allah itu dekat ya. Itu. Kemudian juga pengawasan melalui diri kita. Jadi Allah itu mengawasi semua perbuatan manusia. Baik itu tadi sekali lagi secara langsung, bahwa Allah itu beserta kita dimanapun dan kapanpun itu ya. Lalu Allah itu dekat. Kemudian Allah juga memberikan pengawasan melalui diri kita sendiri, artinya semua anggota tubuh kita, mulut kita dikunci, ditutup, kemudian tangannya bicara dan kakinya itu menjadi saksi. Itu apa? Pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian pengawasan yang kedua ya dari tadi catatan-catatan yang disampaikan oleh malaikat itu. Kemudian kalau kisah orang yang meninggal di Indonesia itu kan ada Pak Slamet dan Bu Aslama itu yang dulu pernah diwawancarai di TV Ban itu kelihatannya kalau dua-dua orangnya itu penjelasannya hampir sama. Kalau Pak Slamet itu kan ceritanya dia itu puasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, itu mungkin seperti Sunan Kalijogo itu ya. Itu kemudian setelah itu dia katanya kalau anggapan dia tidak merasa kalau meninggal, tapi dia merasa jalan-jalan itu ya. Jalan-jalan lalu diperlihatkan kehidupan di surga, diperlihatkan kehidupan di neraka gitu ya. Nah, akhirnya setelah dia jalan terus gitu, kayak ada apa ya, tabirnya yang menutup itu karena kenapa kamu di sini belum waktunya kan gitu. Sama dengan Aslama itu ya. Itu akhirnya kembali lagi. Nah, ternyata manusia itu selama 7 hari di dalam kuburan itu ternyata atas izin Allah dia bisa hidup kembali, dan setelah kembali dia pulang ke rumah, totok pintunya, kemudian orang yang sedang yasinan gitu dia kalang kabut lari gitu, dianggap ada apa hidup kembali itu ya. Itu apa yang terjadi. Itu kesimpulannya bahwa kehidupan di akhirat itu betul-betul ada sebagai bukti keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kalau mau cerita tentang kematian banyak ya, tetapi intinya itu kita harus apa ya, ingat kematian dengan harapan orang yang ingat kematian itu yang pertama supaya kita tidak menunda untuk berbuat kebajikan. Kalau kita ingin berbuat kebajikan, sebaiknya secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, jangan menunda tobat ya. Artinya kita ketika berbuat salah, khilaf gitu, dosa ini segera untuk bertobat itu ya. Yang kedua, jauhi perbuatan maksiat ya. Ya. Karena orang itu akan dimatikan itu sesuai dengan kebiasaannya itu. Jadi kalau Imam Ghazali itu kan mengatakan orang meninggal itu tergantung kebiasaannya ya. Tergantung kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya itu berbuat tidak baik ya nanti meninggalnya ya dalam keadaan tidak baik. Tetapi ketika
kita itu berbuat baik, insya Allah nanti meninggalnya juga husnul khatimah kan gitu ya. Itu. Kemudian ya, bagaimana cara kita itu menghindari perbuatan maksiat ya? Kita harus sadar bahwa tadi saya sampaikan Allah itu maha mengawasi kita. Gitu. Jadi kalau Allah mengawasi kita kok lalu kita masih tetap nekat berbuat maksiat, ya kita harus bercermin bahwa orang yang banyak orang yang berakhlak mulia berbuat baik gitu ya. Kalau itu mungkin mencontoh orang yang berbuat baik kok masih juga berbuat maksiat, ya kita harus sadar bahwa perbuatan maksiat itu kalau diketahui orang lain kan kita akan merasa malu gitu ya. Apalagi kalau itu menyangkut harga diri dan keluarga itu. Kalau sudah Allah merasa mengawasi, kemudian melihat keteladanan orang yang berakhlakul karimah juga tidak bisa berpengaruh, kemudian menyadarkan diri ketika perbuatan yang maksiat itu ketahuan orang lain menimbulkan kita rasa malu dan lain sebagainya. Kalau itu masih tetap berbuat maksiat, berarti ya kita itu sudah berubah. Manusia yang nekat itu sudah berubah menjadi binatang itu ya, itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian hikmah yang berikutnya kalau ketika kita ingat mati itu jangan sia-siakan kebersamaan ya. Jadi bersama dan berpisah itu semuanya dalam keadaan baik ya, baik. Lalu ya tidak lupa kita berusaha ya dengan doa dan senantiasa berbuat baik. Kalau doanya kan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ya, itu surat 193 itu Rabbana inna sami'na munadiyan yunadilil iman an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doa supaya kita itu bisa husnul khotimah. Saya kira itu kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mengingat kematian ini kita bisa menyiapkan diri ya untuk memperbanyak amal soleh ya. Karena kalau ibarat perjalanan itu kan tiket perjalanan manusia itu kan terminalnya itu adalah dunia, transitnya itu alam kubur. Lah alam kubur itu ya ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Buktinya banyak secara empiris, banyak orang yang membongkar kembali jenazahnya itu ada yang carut marut, ada yang menjadi rusak karena siksa kubur itu. Tetapi ada juga yang masih utuh sampai beberapa tahun. Itu bukti bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur dan siksa kubur itu. Kemudian tujuan kita ya hidup di akhirat itu kan hanya ada dua, surga dan neraka. Nah, jam pemberangkatannya kapan itu ya menunggu kapan malaikat Israel menjemputnya. Nah, check-innya yang akan dilakukan oleh malaikat itu ya barang bawaan yang akan dibawa. Jadi yang dibawa itu kan hanya kain kafan, iman dan amal soleh. Sedangkan bawaan yang dilarang, manusia meninggal kan diiringi dengan tiga hal: harta, keluarga, dan amal. Harta dan keluarga pulang kecuali 2,5%. Nah, 2,5% akan mendampingi kita. Dan amal soleh itu bawaan yang mendampingi, yang mengiringi jenazah itu. Nah, bawaan yang tidak diizinkan ya suami, istri, tadi anak, harta benda, jabatan dan lain sebagainya. Bawaan yang boleh menyusul, lah ini ada sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Saya kira itu, oleh karena itu yang perlu diperhatikan sebelum datangnya kematian itu kita harus mempersiapkan diri mempelajari petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an agar kehidupan kita itu bisa sesuai dengan apa yang
dicontohkan oleh Nabi, kemudian mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan yang penting hati-hati, di dalam kehidupan ini kan setan selalu menggoda untuk menawarkan tiket untuk masuk neraka jahanam. Dan yang terakhir, jangan lupa kita memperhatikan generasi kita agar tetap iman dan Islam. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.